Oke semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, kita mau melakukan analisa market lagi. Karena udah seminggu yang lalu saya membuat analisa dan saya baru kembali dari luar kota teman-teman. Jadi baru kali ini kita bisa bikin lagi analisa market buat Anda semuanya. Dan sesuai dengan video saya minggu lalu, di mana saya sudah ingetin teman-teman kemungkinan besar Bitcoin akan bisa turun. Dan akhirnya Bitcoin turun di bawah 60.000 dan sempat ya bermain di angka 60.000, tapi pada akhirnya di support atau demand-nya itu benar-benar jebol teman-teman ya. Dan kita lagi menunggu pergerakan terbaru dari Bitcoin, tapi kita akan analisa buat Anda semuanya hari ini pergerakan dari Bitcoin dan analisa market secara keseluruhan teman-teman. Jadi stay tune di dalam channel ini teman-teman, dan jangan lupa untuk ikutin YouTube channel kita supaya teman-teman bisa melakukan update terkait perkembangan terbaru dari analisa yang kita berikan ya. Dan teman-teman bisa membuka di YouTube channel saya di Arianto Hong, dan di bagian sini ini ada playlist, dan ini saya update tanggal 23 Juni yang lalu, berarti ya udah 6 hari yang lalu lah teman-teman berlalu ya. Dan saya tidak update karena keluar kota, tapi sekarang saya sudah balik ke Jakarta dan teman-teman saya bisa update kembali buat Anda semuanya ya. Oke, kita buka dulu dari chartnya, dan ya seperti yang Anda lihat hari ini market kembali turun ya, tapi nggak banyak, masih sekitaran itu aja. Cuman ini dari area kotak yang demand zone-nya ini berhasil jebol teman-teman ya. Dan ini udah bukan indikasi yang bagus lagi, dan sangat besar sekali Bitcoin tuh bisa di bawah itu lagi, bisa turun lagi sampai ke bawah lagi. Jadi buat Anda semua yang mungkin saat ini udah siap-siap uang masuk lagi, mau masuk lagi ke dalam kripto, nah kayaknya Anda perlu tahan dulu lah, jangan sama sekali masuk ke dalam market, karena ya marketnya kayak gini teman-teman, tidak bagus sama sekali untuk Anda masuk ya. Dan kita lihat ya, seandainya ini jatuh lagi, ini mau kemana harga Bitcoin ya teman-teman, karena ini udah sebenarnya udah bottom banget paling bawah, dan kita sebenarnya tidak berharap Bitcoin itu bisa turun lagi di bawah ini. Tapi kalau Anda dia turun lagi, di mana harga Bitcoin akan ngejar ya. Coba kita cek dulu ke yang pergerakan selanjutnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sempat turun ada area sini, lalu kemudian dia berhasil terbang. Jadi ini bisa jadi area yang berikutnya yang akan dikejar oleh Bitcoin. Dan wow, ini harganya di bawah 50.000 ya. Di bawah 50.000 dolar. Bisa nggak Bitcoin nanti ke sana ya? Coba kita lihat dulu, ini area mantul bukan? Oh iya benar teman-teman ya. Ini area mantulnya ya, dan ini sempat juga di sini ya. Jadi ini boleh dibilang area next area strong supportnya, area strong untuk demand-nya teman-teman di bagian bawah sini ya. Jadi kita bisa ambil range-nya atau kotaknya ya seperti biasa ini, dan saya bisa tarik sampai ujung sebelah sini. Nah ya, dan di sini kita kasih nama support atau demand zone teman-teman ya. Jadi area bawah area support atau area demand-nya ya. Dan ini harusnya menjadi yang paling kuat sih ya. Kalau Bitcoin tembus lagi di bawah ini, jujur lagi saya juga bingung ya. Saya juga bingung dengan ini market kapan akan bisa bullish teman-teman. Karena andai turun di bawah itu, di bawah 50.000, ini ya tingkat fear dari market itu akan sangat luar biasa sih. Dan I don't know lah, mungkin juga itu strategi dari big money ya, big fund, supaya mereka tuh bisa dapatin harga semurah-murahnya untuk Bitcoin. Tapi kalau di bawah itu sih udah jelas retail pasti akan ketakutan luar biasa ya. Dan buat yang nggak ngerti sih, buat yang udah paham sih, itu akan jadi area akumulasi yang amat sangat diinginkan oleh para yang udah siapin duit-duitnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen beli ya, mungkin ya dananya prepare membeli Bitcoin di area 50 ribuan ya. Oke, kita kasih range harganya dulu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini pricing-nya ada di sebelah sini ya. Terus kemudian 54.000, satu lagi ada di yang paling bawah di 48.900-an ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga untuk area downtrend lainnya juga tidak berhasil di break ya. Jadi memang ada kemungkinan akan turun ke area sini lalu bermain-main lalu bisa tembus dari area sini, seandainya memang ini jadi area yang sangat kuat untuk pergerakan harga Bitcoin ya. Tapi saya cukup yakin sih ya, harusnya ini juga akan jadi area yang strong untuk market Bitcoin ya. Dan kemungkinan besar harga sekarang ini saya tidak akan masuk lagi teman-teman, tapi saya akan nunggu harga Bitcoin di level ini ya, 54 ribuan sampai ke 48 ribuan.
Dan saya akan siapin budget untuk saya buy di area situ lagi teman-teman. Dan sebelumnya kan sudah saya buy ya. Lalu ini saya akan buy lagi di area sini nanti berikutnya. Ya, jadi saya tinggal tunggu aja dengan sabar ya, dengan sabar pergerakan Bitcoin itu turun ke area itu dan saya akan lakukan pembelian di area itu. Dan buat Anda semuanya yang mungkin pengen beli Bitcoin lalu udah siapin uangnya, I think jangan sekarang ya. Menurut saya tuh jangan sekarang Anda lakukan pembelian sama sekali ataupun di aset kripto yang lain karena kalau Bitcoin turun, ya mother of coin turun ya teman-teman, rata-rata semuanya ikut turun. Jadi better Anda jangan entry ke market lagi. Ya biarin seller ambil posisi yang besar dan dorong harga turun terus-menerus. Kita sebagai buyernya itu jangan melakukan apapun. Ya jangan kita lawan dulu ya karena seller masih mendominasi di market ini teman-teman. Dan fear-nya itu juga ternyata masih tinggi ya. Kita bisa lihat di coin market cap dan saya akan buka di coin market cap. Kita bisa lihat teman-teman, fear and greed ini masih di angka 17 ya. Sebelumnya sempat sudah naik ke 20-an, tapi ya ini udah turun ke 17 lagi. Dan kalau kita lihat di crypto market cap-nya ini tidak banyak ada perubahan ya. Jadi money flow-nya itu ya benar-benar masuk dikit keluar gitu ya. Jadi tidak ada penambahan money di dalam marketnya ya, sehingga harga itu sulit untuk bisa naik. Ya, sulit banget untuk bisa naik. Jadi dari sini pun kita udah bisa lihat ya, di sini ternyata secara inflow money-nya juga sangat kurang ya. Outflow-nya itu terus-menerus keluar ya. Dan volumenya terus-menerus turun ya. Jadi memang market tuh masih mengalami fear di kondisi yang seperti sekarang ini teman-teman ya. I don't know ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Juni ya, dan bisa nggak sih nanti mungkin mendekati akhir tahun kali ya, bulan 9, 10, biasanya market udah mulai pump di akhir tahun tuh kuartal keempat, setiap tahun tuh seperti itu. Dan kita hanya perlu menunggu sampai kuartal keempat, di mana harga itu kembali bisa pump, dan di sini juga akhirnya money flow bisa masuk teman-teman ya. Dan All-Season Index-nya, wah surprisingly di angka 49 teman-teman ya. Saya kira di bawah itu ya. Ternyata bertahan di angka 49 ya. Jadi oke lah, altcoin masih bisa mendapatkan money flow di situ teman-teman. Oke. Baik, kita kembali ke dalam chart ya, kita lihat. Jadi untuk Bitcoin, teman-teman better waiting ya. Jangan masuk ke dalam market. Ingat saya udah infoin, jangan masuk ke dalam market untuk harga sekarang. Harga 59.000. Kalau kemarin kan di 60 sekian kan mungkin sudah masuk, sudah entry. Saya juga ada masuk di harga itu. Tapi untuk sekarang ini jangan entry lagi di harga 59 something. Tapi teman-teman tunggu sampai 54 ribuan. Dan kalau sudah 54 ribuan, ya Anda yang punya uang dingin, Anda boleh buy lagi di angka 54 ribu. Ya. Nah, kalau Bitcoin turun, otomatis koin-koin yang lain pasti ikutan turun. Meme coin terutama seperti koin Doge, PP itu juga bakal turun lagi. PP sekarang sudah ada di 0,00200-an sekian ya, 233 ya sekarang ya nih. Teman-teman bisa lihat di 233. Untuk Doge ada di 0,072 ya. Saya trade di koin PP teman-teman, jadi ini akan saya perhatikan untuk koin PP-nya. Dan koin PP sendiri belum ada tren naik sama sekali terbentuk di time frame yang besarnya. Jadi saya tidak akan melakukan pembelian apapun pada koin PP kecuali sudah ada uptrend yang terbentuk pada marketnya ya. Sama dengan Bitcoin ya. Bitcoin juga saat ini belum ada tren naik yang terbentuk lagi. Sempat di sini, tapi ternyata kena recok teman-teman di situ ya. Dan kita kembali menghadapi tren turun ya. Jadi sabar aja, kita jangan lakukan pembelian apapun lagi. Pokoknya tunggu aja sampai di level ini ya. Di 54.000 sampai dengan 48.000 something teman-teman ya. Nah, coba kita turun ke time frame 1 jam langsung. Saya lompat dari daily ke 1 jam untuk melihat 1 jamnya ya. Kalau kita perhatikan yang 1 jamnya nih, ini sebenarnya sideways teman-teman kalau 1 jam ini ya. Pergerakan terakhir itu ya berkisar dari sini sampai ke sini. Ini pergerakannya ya. Kita bisa menggunakan parallel channel untuk mencari areanya ya. Jadi kalau kita ambil areanya ya pergerakan dia itu di sekitar ini. Ini area ranging-nya atau area sideways-nya. Jadi market tuh akan berada di sini terus sampai ya dia antara jebol atas atau jebol bawah teman-teman. Ya, kalau dia udah jebol maka sudah pasti ada suatu pergerakan yang akan terjadi di dalam marketnya. Untuk saat ini market ini di time frame kecilnya ya, kita kalau turun ke 15 menit, 5 menit, ini pasti tren turun. Karena di sini dia sedang ngebentuk tren turun. Dan otomatis dia akan berusaha untuk jebolin area di bawah sini teman-teman. Ya, kalau ini jebol, berarti akan turun lagi ke bawah dan kita akan melihat Bitcoin di bawah 59.000 ya. Dan akan ngejar ke 54.000 yang sudah kita tandain tadi di area sini. Ya, dan ini momen yang
sangat krusial dan wajib teman-teman pantengin secara cat ya, tapi nggak perlu tiap hari, nggak perlu setiap saat karena ini pasti akan lama ya, menurut saya akan lama. Jadi sehari sekali lihatin chart, lihatin pergerakan harga Bitcoin masih oke lah ya. Kalau Anda tidak sempat lihat chart ya sehari sekali oke lah, Anda tinggal buka exchanger yang Anda punya atau buka aja TradingView hanya untuk memantau pergerakan harga yang terbaru. Cuma itu doang ya. Dan harusnya dari situ cukup untuk memantau pergerakan marketnya teman-teman. Oke? Jadi untuk sementara ini aja kayaknya analisa dari yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Untuk Bitcoin dominance juga saya rasa masih inilah ya, masih mendominasi kali. Oh enggak ya, ternyata oh ya, ini time frame 1 jam, sorry. Ya. Kalau time frame yang daily ini Bitcoin dominance juga turun, teman-teman. Ya, ini bagus ya. Berarti total tree masih bertahan harusnya ya. Masih bertahan. Ini terakhir support line-nya crossing. Lalu ini jebol, ini kemarin sempat kita bahas, ini sudah jebol di bawah sini dan sudah membentuk tren turun juga di total tree. Ya, karena memang sejumlah besar altcoin itu memang turun ya teman-teman. Jadi ini pasti turun ya, ini udah pasti turun. Jadi udah kita nggak usah lihat lagi, biarin aja dulu. Ya Anda yang punya aset-aset kripto yang lain saat ini nggak perlu ngelakuin apa-apa, nggak perlu buy, nggak perlu ini. Pantengin chart, pantengin ini tiap hari aja ya, sehari sekali, nggak perlu beberapa jam sekali. Karena saya rasa market juga sekarang sedang boring banget dan kita bisa melihat dari ini ya, fear and greed-nya juga market itu masih mengalami fear dan angkanya 17 dari 100 ya. Berarti udah kita biarin ya, nggak perlu diapa-apain ya. Dan waiting aja teman-teman. Saya akan update ini terus-menerus buat Anda dan kita akan lihat pergerakan yang terbaru. Dan pastikan Anda subscribe ya di channel ini teman-teman karena saya akan kasih clue-nya atau kasih info kepada Anda kapan Anda boleh masuk ke dalam market ya. Dan ketika saya sampaikan clue itu artinya saya sendiri juga akan masuk ke market di saat itu juga. Ya, jadi kita bisa sama-sama untuk masuk ke dalam market teman-teman. Nanti saya akan infoin buat teman-teman semuanya, jadi pastikan Anda subscribe channel ini supaya update yang terbaru bisa Anda ikutin ya semuanya. Oke? Baik, itu aja mungkin dari saya untuk video kita kali ini. Dan sorry ya kemarin seminggu kita nggak melakukan update karena saya pergi keluar kota teman-teman. Jadi nanti kita akan sering update lagi buat Anda semuanya. Dan oh ya, di sesi terakhir ini teman-teman saya mau info kita bakal ada satu opportunity yang sangat bagus karena ada satu project yang sebenarnya sudah hampir selesai karena ini sudah masuk ke masa trial, masa testing ya. Dan kalau ini sudah jadi, saya pasti akan infoin buat Anda semuanya di channel ini juga. Dan nanti bakal ada channel baru dari saya yang akan khusus untuk membahas project baru tersebut di mana Anda boleh ikut dan itu ada satu opportunity yang sangat besar buat Anda semuanya. Ya, karena ini menurut saya akan meledak, akan booming dan Anda bisa jadi orang awal atau orang pertama yang ikutan di dalam project ini, teman-teman. Oke. Baik, itu aja dari saya. Thank you semuanya sudah watching video kita dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.